Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 8, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Unsur-unsur teks atau cerita fiksi. Pernahkah kalian membaca cerita, legenda, atau dongeng binatang? A. Pengertian teks atau cerita fiksi. Cerita fiksi atau teks fiksi adalah cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasar kejadian nyata, hanya imajinasi pengarang. B. Ciri-ciri cerita fiksi. A. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. B. Bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. C. Tidak memiliki sistematika baku. D. Memiliki amanat atau pesan moral. E. Sasaran emosi pembaca. C. Unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. 3. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. 4. Latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan cerita, dapat tempat, waktu, dan suasana. 5. Watak. Watak merupakan sikap dan sikap tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 6. Amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. D. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita jenaka. Merupakan cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh cerita jenaka adalah Pak Pandir dengan Buyung Emas serta Pak Lebay Malang. Yang kedua, jenis cerita fiksi mite. Mite merupakan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib atau alam gaib yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya Jaka Tarub dari Jawa Tengah, cerita Timun Emas dari Jawa Tengah. Selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan cerita dengan binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Yang keempat adalah legenda. Cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, wilayah, atau asal-usul daerah tertentu. Contoh dari fabel adalah Dongeng Kancil dan Buaya. Contoh dari legenda adalah Sangkuriang atau terjadinya Tangkuban Perahu, serta legenda Danau Toba. Yang keempat, saga. Saga merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, cerpen. Cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita istimewa yang dialami oleh tokoh utama. Contoh dari saga adalah cerita Lutung Kasarung dan Purbasari, serta cerita Calon Arang. Contoh dari cerpen adalah cerpen Setia Kawan, serta cerpen Taat Peraturan. 6. Novel. Novel adalah karangan fiktif yang mengandung rangkaian cerita seseorang dan orang yang berada di sekelilingnya, serta menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Berikut adalah contoh novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur serta Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. E. Jenis tokoh dalam cerita non-fiksi. Yang pertama, tokoh protagonis, tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh antagonis, tokoh yang berperan jahat dalam sebuah cerita. Yang ketiga, tokoh tritagonis, tokoh yang menjadi pelengkap atau pembantu dalam sebuah cerita. Berikut adalah sebuah cerita tentang asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak, padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan.
Di sana raja terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut, kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserak-serakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Ayo tentukan tokoh dan watak cerita tersebut ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.